وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Senantiasa bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan. Sebuah atas berbagai macam nikmat inilah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban, yaitu tadi sudah kita lakukan sholat subuh secara berjamaah dan akan dilanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam dan lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umat Islam yang istiqamah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kita syarah hadis pilihan Bukhari Muslim karangan Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, dan pada hari ini kita akan bahas tentang doa setelah tasyahud akhir. Hadis ke-118 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan siksa neraka, dari cobaan hidup dan mati, serta dari cobaan al-masih dajjal. Dalam lafaz Muslim disebutkan, jika salah seorang di antara kalian tasyahud, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal. Dia mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam, lalu menyebutkan seperti di atas. Ini merupakan doa yang paling agung dan penting, dan akhirnya merupakan permintaan perlindungan dan keburukan yang paling besar dan sebab-sebabnya. Karena itulah beliau menaruh perhatian yang besar terhadap doa ini. Beliau berdoa dengannya dan memerintahkannya menjadikan tempat doa ini di setiap akhir sholat, karena ini merupakan waktu pengabulan doa. Dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil mahyisid dajjal. Doa ini meliputi permohonan perlindungan dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari syahwat dunia dan keberatnya, dari perbuatan syaitan ketika hendak meninggal, dari cobaan kubur yang menjadi sebab siksaannya, dari cobaan para dajjal yang menampakkan diri di hadapan manusia dalam bentuk kebenaran padahal mereka berselimut kebatilan. Dajjal adalah cobaan yang paling besar bagi manusia. Seperti yang disebutkan dalam riwayat yang sahih, ia akan keluar pada hari akhir zaman. Semoga Allah melindungi kita dari cobaan yang tampak maupun yang tidak tampak. Kesimpulan dari hadis, yang pertama, anjuran mengucapkan doa ini sesudah tasyahud akhir, seperti yang disebutkan secara jelas di dalam Sahih Muslim bahwa itulah tempat. Yang kedua, permohonan perlindungan ini termasuk doa yang paling penting dan berupa lafaz yang luas maknanya, karena Rasulullah SAW sangat memperhatikannya, yang mencakup permohonan perlindungan dari kejahatan dunia, dari dan akhirat serta sebab-sebabnya. Karena itulah beliau memerintahkan pengulangannya di tempat-tempat atau pada waktu-waktu dikabulkannya doa. Ketiga, ketetapan azab kubur dan bahwa azab kubur itu benar. Iman kepadanya wajib, karena banyak pendapat tentang azab ini yang mencapai tingkat mutawatir. Yang keempat, memelihara diri dari syubhat dan syahwat kehidupan dunia yang mendatangkan dosa,
karena ia merupakan sebab kejahatan. Kelima, mewaspadai para penyuruh keburukan dan penyebar kerusakan, karena mereka muncul di tengah manusia sebagai sosok baru yang pada hakikatnya mereka adalah para perusak keutamaan dan agama. Keenam, lafaz al-masih yang tidak diberi pembatasan ditujukan bagi Isa putra Maryam alaihissalam, namun jika dikaitkan dengan Dajjal berarti dia orang lain. Ketujuh, qinatul mahya, artinya apa yang dihadapi manusia sepanjang hidupnya berupa kesibukan pada dunia dan syahwat yang paling besar ialah su'ul khotimah, kesudahan yang buruk. Kedelapan, fitnatul mamat, artinya cobaan kubur sebagaimana yang disebutkan dalam bab riwayat Al-Bukhari dari Asma binti Abu Bakar, sesungguhnya kalian akan mendapatkan cobaan di dalam kubur kalian seperti cobaan Dajjal. Selanjutnya di hadis ke-119, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alimni du'an ad'uni bihi fi salati qala qul illahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika wa arhamni innaka antal ghafurur rahim. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepadaku suatu doa yang dapat kuucapkan dalam sholatku. Beliau bersabda, ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku dengan aniaya yang banyak dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau. Maka ampunilah dosaku dengan suatu ampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau mengajarkan suatu doa yang dapat dia ucapkan dalam sholatnya. Maka beliau mengajarkan doa yang sangat bermanfaat ini karena ia mencakup berbagai sebab yang mendatangkan manfaat untuk dikabulkan. Beliau memulai dengan pengakuan perbuatan aniaya yang banyak bagi diri sendiri dan pengabaian terhadap hak Allah. Kemudian pengesahan Allah yang memberikan ampunan dan kebaikan. Hal ini meliputi pengakuan kembali dan permohonan kepadanya Allah. Setelah tawasul yang bermanfaat ini disusul dengan permohonan ampunan darinya semata, karena selain Allah tidak mampu melakukannya. Di sini ada permintaan penutupan dosa dan kelapangan dari kesalahan. Kemudian beliau mohon rahmat, yaitu berupa kebaikan yang banyak, dan menutup doa ini dengan tawasul kepada Allah dengan sifatnya yang mulia, sifat ampunan dan rahmat kepada hamba-hambanya apabila mereka yang menghadap dan kembali kepadanya. Kesimpulan daripada hadis tadi, yang pertama anjuran membaca doa ini di dalam sholat. Yang kedua, kebaikan doa ini dan kesusahannya. As-Su'ani berkata tidak dapat disebutkan keamanan urutan-urutan di dalam doa ini. Beliau mendahulukan seru kepada Allah dan permohonan pertolongan kepadanya. Kemudian pengakuan terhadap dosa dan pengakuan kedekatan pengesahannya. Kemudian penetapan tauhid bagi Allah dan pembatasan permohonan kebutuhan ini, yaitu ampunan dosa, pembatasan permohonan kepadanya yang lebih dekat kepada pengabulan. Kemudian permohonan ampunan dosa dan rahmat yang tiada sesuatu pun dalam urusan dunia dan akhirat keluar dari rahmat ini. Kemudian ditutup doa dengan dua nama Allah. Ketiga, setiap orang yang berdoa seharusnya memulai berdoanya dengan pengakuan kelemahan, keterbatasan dan aniaya, kemudian dengan sesuatu yang menunjukkan pujian terhadap Allah bahwa Dialah yang memiliki segala karunia dan nikmat. Kemudian dia mengajukan keperluannya dan mengakhiri doa dengan asma Allah dan sifat yang tinggi sesuai dengan isi doanya. Dan hendaklah
dia menyampaikan kepada Allah sesuai dengan kedudukan yang dikehendaki. Selanjutnya yang keempat, kedalaman pemahaman Abu Bakar radhiyallahu anhu karena dia mengetahui bahwa sholat ialah sholat penanggulangan doa, sehingga dia meminta agar Rasulullah SAW memiliki sebuah doa yang dapat dia ucapkan selagi sholat. Yang kelima, Ibnu Daqiq Al-Id berkata, boleh jadi yang lebih utama tempat doa ini ialah ketika sujud atau setelah tasyahud, karena keduanya merupakan tempat untuk doa yang diperintahkan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, adapun tentang sujud, hendaklah kalian berusaha di dalamnya untuk berdoa. Beliau juga pernah dalam tasyahud dan hendaklah dia membeli permohonan doa setelah itu menurut kehendaknya. Menurut Al-Fakhrani, yang lebih utama adalah menghimpun antara keduanya. Yang terakhir, lafaz tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Engkau menurut Daqiq Al-Id merupakan isyarat permohonan ampunan yang berlebihan dari sisi Allah yang tidak mengharuskan adanya sebab seperti amal kebaikan dan lain-lain. Alhamdulillah, sudah kita bacakan 3 buah hadis tentang doa setelah tasyahud akhir. Di mana hadis ke-118 menjelaskan tentang doa yang agung atau yang penting ini, di mana doa ini intinya adalah memohon perlindungan dari siksa kubur dan siksa neraka, dari syahwat dunia dan gemerlapnya, dari bujukan setan ketika hendak meninggal, dan cobaan kubur yang menjadi sebab-sebab siksaannya, dan juga cobaan daripada Dajjal yang nantinya akan keluar pada akhir zaman. Jadi di hadis yang pertama ini intinya atau kesimpulannya, kita dianjurkan membaca doa di tempat-tempat yang nanti akan dibahas di selanjutnya, yaitu di hadis berikutnya, di mana untuk yang hadis pertama ini lebih kepada mewaspadai dari para penyebab keburukan dan penyebab kerusakan, karena mereka muncul di tengah manusia sebagai sosok pembaharu yang pada hakikatnya adalah para perusak utama dan agama. Yang selanjutnya di hadis ke-119 ini ada kisah Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada baginda Rasulullah SAW tentang doa, untuk diajarkan doa yang dapat diucapkan di dalam sholatnya. Lalu beliau baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq doanya, di mana doa itu artinya adalah beliau berkata, ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku dengan aniaya yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau, maka ampunilah dosa dengan suatu ampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk bahasa Arabnya, qala Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunubi illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itulah doa yang diajarkan baginda Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq, di mana doa ini berisi makna. Yang pertama adalah selain anjuran membaca doa ini di dalam sholat, maknanya adalah setiap orang berdoa tentang seruan kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Jadi tapi dimulai dengan pengakuan terhadap dosa dan kelakuan kedekatan kebiasaan. Jadi kita mulai dengan kita memohon pada dosa-dosa kita, apa yang sudah pernah kita lakukan, dan minta ampun kepadanya, karena kita tahu bahwa hanya Allah lah yang akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan
selanjutnya di mana doa ini dibaca. Ada dua hadis, dua pendapat. Ibnu Dalki berkata boleh jadi yang lebih utama tempat doa ini ialah ketika sujud atau setelah tasyahud, karena keduanya merupakan tempat doa seperti yang diberitakan kepada kita. Namun Rasulullah SAW bersabda, adapun tentang sujud, hendaklah kalian berusaha di dalamnya untuk berdoa. Beliau juga pernah dalam tasyahud, dan hendaklah dia memilih permohonan doa setelah itu menurut kehendaknya. Jadi kalau menurut Al-Faqih ini yang lebih utama ialah menghimpun antara keduanya. Alhamdulillah, 3 buah hadis ini terkait dengan doa setelah tasyahud akhir, mana ini sangat bermanfaat bagi kita dan dianjurkan, karena memang isi daripada doa ini mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya, dan tentunya kita juga dalam dihindari dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari cobaan hidup dan mati, serta dari cobaan al-masihud dajjal. Mudah-mudahan ini dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena seringkali mungkin di dalam sholat kita doa ini belum bisa kita amalkan karena memang ketidaktahuan kita di dalam tentang doa ini. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah bahas, dan mungkin bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi, juga pada jemaah sekalian yang hadir dan yang berada di rumah yang mendengarkannya. Mudah-mudahan sekali lagi kita terus istiqomah di dalam memberikan penjelasan, terutama kaitan dengan ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita jauh lebih baik sesuai dengan tuntunan dan ketentuan baginda Rasulullah SAW. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.